Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Putri akan menyimpulkan atau menjelaskan materi pembelajaran yang telah dilakukan pada Rabu 9 Oktober 2024. Jadi kami telah berdiskusi mengenai motivasi menurut teori Abraham Maslow. Jadi menurut Abraham Maslow, motivasi menekankan dua ide, yaitu yang pertama, orang mempunyai banyak kebutuhan tetapi hanya beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi saja yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, kebutuhan manusia dikelompokkan dari suatu hierarki kepentingan. Nah, jika satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka kebutuhan lain yang tingkatnya lebih tinggi akan muncul dan perlu dipuaskan. Nah, ada beberapa kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Nah, dalam teori kebutuhan Maslow, hal yang pertama harus terpenuhi agar orang dapat bekerja dengan baik dan termotivasi dan menghasilkan produktivitas yang tinggi adalah bagaimana seseorang dapat dipenuhi kebutuhan fisiologisnya. Yang kedua itu kebutuhan rasa aman dan jaminan. Nah, kebutuhan yang ini adalah muncul pada diri seseorang setelah mendapatkan terpenuhinya kebutuhan fisiologis, baik dalam konteks permasalahan perutnya atau yang lainnya. Kebutuhan ini dapat berupa keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas, dan kekalutan. Berikutnya yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk merasa memiliki akan sesuatu yang di sekelilingnya seperti rasa cinta akan sesama. Dan yang keempat, kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini adalah penghargaan diri dari orang lain dan mencari harga diri sendiri. Semua manusia di dalam masyarakat pasti ingin dan membutuhkan penilaian baik dari orang lain. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Nah, sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya secara maksimal seluruh bakat, kemampuannya, dan potensinya. Nah, terdapat masalah yang terjadi terhadap kebutuhan ini, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis. Contohnya, guru dengan gaji rendah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal mungkin terpaksa mencari pekerjaan sampingan dan berdampak pada kualitas pengajaran mereka. Nah, jadi solusinya di sini kita bisa memulai dengan meminta pemerintah atau sekolah untuk menaikkan gaji. Ini bisa dilakukan melalui kelompok guru yang bersatu menyuarakan kebutuhan mereka. Nah, selain itu, sekolah bisa memberi bonus kepada guru yang bekerja dengan sangat baik. Nah, ini bukan hanya menambah penghasilan, tapi juga membuat guru lebih semangat mengajarnya. Yang kedua, masalah yang kedua itu kebutuhan keamanan. Nah, contohnya, guru kontrak atau honor yang tidak memiliki kepastian kerja jangka panjang mungkin kurang termotivasi untuk mengembangkan program-program inovatif di sekolah. Nah, jadi solusinya untuk guru kontrak yang khawatir tentang masa depan pekerjaan mereka, sekolah perlu membuat aturan yang jelas. Misalnya jika seorang guru kontrak bekerja dengan baik selama beberapa tahun, mereka bisa diangkat jadi guru tetap. Nah, ini memberi harapan dan tujuan yang jelas bagi guru kontrak. Nah, yang ketiga itu masalah di kebutuhan sosial. Contohnya, guru baru yang merasa terisolasi dan kurang diterima oleh rekan-rekan seniornya mungkin mengalami kesulitan dan berkolaborasi dan berbagi ide-ide mengajar. Solusinya, bagi guru baru yang merasa sendirian, sekolah bisa mengenalkan sistem kakak adik gitu.
Guru yang sudah lama mengajar bisa membantu dan membimbing guru baru. Sekolah juga bisa mengadakan acara-acara santai di mana semua guru bisa berkumpul dan saling kenal, seperti makan siang bersama atau piknik. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Ya, contohnya itu staf sekolah yang merasa kontribusinya sering diabaikan oleh manajemen, mungkin kehilangan motivasi untuk berinisiatif dalam meningkatkan sistem administrasi sekolah. Nah, solusinya untuk membuat guru merasa dihargai, sekolah bisa memberikan penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi. Ini bisa berupa sertifikat atau bahkan kesempatan untuk memimpin proyek khusus di sekolah. Pujian dan ucapan terima kasih dari kepala sekolah di depan umum juga bisa membuat guru merasa dihargai. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, contoh dari masalah kebutuhan ini itu guru berpengalaman yang merasa terlambat oleh kurikulum yang kaku, mungkin kehilangan semangat untuk mengembangkan metode pengajaran yang inovatif. Nah, solusinya agar guru bisa terus berkembang, sekolah perlu memberi kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Ini bisa berupa pelatihan atau izin untuk mencoba cara mengajar baru di kelas. Sekolah juga bisa mendorong guru untuk berbagi ide-ide kreatif mereka dengan rekan-rekan lain. Nah, itu itu dia tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.